arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat Isya berjamaah, dan kita lanjutkan dengan qiyam Ramadan yang mudah-mudahan diterima oleh Allah, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah, mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang akan saya sampaikan ini bukan hadis yang berasal dari Nabi, bukan. Tapi dia adalah qaul dari Zainal Abidin bil Husain bin Ali, ya, ucapan daripada Zainal Abidin. Dia adalah cucu daripada Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan begini: Innallaha khabba'a thalathan fi salatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Yang beliau sampaikan ini secara makna sahih didukung oleh Al-Quran ataupun didukung oleh Sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, khabba Allahu ridahu fi ta'atihi. Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan kepada Allah. Maka fala tahtaqiranna min ta'atihi syai'an. Maka jangan sekali-kali meremehkan ketaatan kepada Allah sekecil apapun ketaatan itu. Fala'alla ridhahu fihi, karena barangkali ridhonya Allah terdapat di dalam ketaatan yang dianggap remeh. Kalau kita bicara tentang ketaatan, di situ ada amal saleh. Kalau kita bicara tentang amal saleh, di situ ada yang menurut kita besar dan ada yang menurut kita kecil. Dan amal saleh itu juga bervariasi, baik yang mahdoh ataupun yang ghairu mahdoh. Tidak ada satupun yang tahu di antara amal soleh yang kita lakukan itu mana yang diridhoi dan diterima oleh Allah. Jangan sekali-kali kita meremehkan sekecil apapun daripada amalan soleh. Di dalam hadis-hadis Nabi kita bisa melihat banyak riwayat. Contoh, Nabi itu pernah mengatakan wala tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal qa'aqa biwajhin talqin. Jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, seremeh apapun, meskipun engkau itu hanya bertemu dengan saudara Anda itu dengan wajah yang ceria. Nah, ini kan sesuatu yang mungkin ketika kita ketemu dengan sesama muslim kita pakai wajah yang ceria, kita tersenyum, tabassumu kali akhika shadaqatun, itu kan kelihatannya remeh-temeh. Tapi itu Nabi mengatakan mewanti-wanti wala tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali meremehkan. Kita juga pernah belajar
membaca hadis juga. Di sini pernah saya sampaikan di dalam kitab Sahih Adabil Islamiyah tentang seseorang yang menyingkirkan sesuatu yang menghalangi, yang mengganggu di jalan. Itu yang disebut dengan imatatul adza anit thariq. Insyaallah pas setiap kajian Rebu sudah saya sampaikan di dalam sebuah kitab itu. Allah mengampuni dosa seseorang hanya gara-gara dia itu menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Allah ridho dengan perbuatan semacam itu. Hanya sekedar itu. Kita tidak tahu. Dan yang paling populer itu adalah kita hafal ada seorang wanita tunasusila yang dia dimasukkan ke dalam surga karena dia memberikan minum seekor anjing kehausan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara tentang masalah diterima atau tidak diterimanya amal, itu syaratnya kan sebenarnya cukup ketat. Yang bisa menghabiskan amalan kita itu kan cukup lumayan banyak. Maka justru disitulah, kadangkala kita ini mengamalkan suatu amalan soleh, kadangkala syarat-syarat untuk diterimanya amal itu kadangkala tidak memenuhi syarat. Maka dari itu jangan sekali-kali meremehkan kebaikan amal soleh sekecil apapun daripada amal itu, karena barangkali di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan membedakan amal yang populer atau yang tidak populer. Gitu kan? Wah, ini amalannya besar ya, sering dilakukan sama orang. Gak usah mengatakan begitu. Dan yang paling pokok, salah satu hadis Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan begini: ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang adwamuha. Adwamuha itu adalah yang istiqomah. Wa in qalla, meskipun cuman sedikit. Yang paling penting ada keikhlasan di dalam diri kita. Yang terpenting ada istiqomah di dalam mengamalkan amalan itu, karena konteksnya yang dilihat oleh Allah, walakin yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, tetapi Allah itu melihat kepada hati kalian dan melihat kepada amal perbuatan kalian. Kemudian yang kedua, khabba Allah sukhtahu fi maksiati. Allah itu menyembunyikan kemurkaannya di dalam kemaksiatan kepada Allah. Maka fala tahtaqiranna min maksiatihi syai'an. Maka jangan sekali-kali meremehkan kemaksiatan itu sekecil apapun maksiat itu. Fala'alla sukhtahu fihi, karena barangkali murkanya Allah itu terletak pada kemaksiatan yang kita anggap remeh. Kalau jenengan pernah membaca kitab Fathul Majid, mengkhatamkan kitab Fathul Majid, di situ itu ada orang yang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Pernah dengar riwayat ini? Masuk ke dalam neraka gara-gara seekor lalat. Ini cukup menarik hadis yang semacam itu. Itu terutama jenengan nanti bisa melihat di tentang bab kurban kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kitab Fathul Majid. Ada dua preman yang mereka musyrik. Setiap ada orang yang lewat di situ wajib hukumnya untuk mempersembahkan sesajen, sesembahan kepada sang patung. Ada dua orang lewat. Orang yang pertama dipaksa, kamu harus mempersembahkan sesuatu kepada patung ini. Dia menolak, lah tidak. Tidak, saya tidak akan mempersembahkan apapun kepada patung itu. Akhirnya orang ini dibunuh. Dia masuk dalam surganya Allah. Orang yang kedua dipaksa, kamu harus memberikan persembahan kepada patung ini. Orang kedua menolak awalnya. Dipaksa lagi dia, dan dia kemudian mengatakan, tidak ada sesuatu pun apapun yang bisa saya persembahkan kepada sang patung ini. Dua preman ini mengatakan, tidak apa-apa kamu mempersembahkan apapun, meskipun hanya seekor lalat. Akhirnya orang kedua ini nyari seekor lalat, ketemu seekor lalat.
Lah seekor lalat itu kemudian dipersembahkan kepada patung tersebut. Allah gak ridho meskipun cuma seekor lalat, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Konteksnya juga yang paling parah, mungkin ini berkenaan dengan bagaimana hormat kita kepada seorang ibu. Bagaimana riwayatnya Alqamah. Itu kan sebenarnya cuma seperti itu. Kita juga kenal yang namanya Juret gitu. Dia pas ketika sholat dipanggil sama ibunya. Ya, seperti itu ujian. Jangan meremehkan maksiat yang besar ataupun yang kecil. Di situ mungkin ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu. Dan itu mungkin bisa menghapuskan amalan ibadah kita. Pernah saya sampaikan begini kan? Inna fulanata tusalli bil-lail wa tasumu bin-nahar. Ada seorang wanita itu yang kalau dia malam hari salat malam. Wa tasumu bin-nahar, kalau siang hari dia berpuasa sunnah. Kemudian para sahabat ngomong, wa kana fi lisaniha. Wa kana fi lisaniha. Ada kata-kata ya, wa kana fi lisaniha syai'un. Nabi cuma memakai syai'un. Syai'un itu kan seringkali dikatakan sesuatu yang kecil. Ada di dalam lidahnya, ada di dalam mulutnya syai'un, sesuatu. Kata-kata, kalimat tu'di jironah. Tu'di jironah, yang suka menyakiti tetangganya. Kata-katanya ini suka nyakitin tangganya. Kata-katanya itu suka, dalam bahasa kita orang Jawa itu nyelekit gitu, mendolimi orang lain. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La khaira fiha wa hiya finnar. Wanita itu tidak punya kebaikan sama sekali. Wa hiya finnar, wanita itu ada di dalam neraka. Salat tahajudnya habis. Salat tahajudnya habis gara-gara apa? Ini. Puasa sunnahnya habis gara-gara apa? Ini mulut. Itu kadang-kala ngomong kecap kadang-kala sampai menyakitin orang lain itu kemudian terdolimi. Itu sesuatu yang sepele kan kelihatannya, ngomong kadang-kala mungkin alasan kita guyon. Pernah suatu saat ada seseorang itu yang guyon, maksudnya guyon menghina, tapi yang dihina itu Nabi dan para sahabat. Nabi tidak terima dengan guyonan, candaan di dalam agama semacam itu. Masya Allah. Kemudian yang terakhir, singkat-singkat saja ya. Jam 8 harus selesai tarawihnya katanya. Ya. Baik. Yang ketiga, khabba Allahu awliya'ahu fi ibadihi. Allah itu menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara hamba-hambanya. Kemudian fala tahtaqiranna min khalqihi syai'an. Jangan sekali-kali meremehkan makhluknya Allah sekecil apapun. Kenapa? Fala'allahu al-waliyallah. Maka barangkali mungkin makhluk yang diremehkan, seorang hamba yang diremehkan itu adalah termasuk kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Poinnya nomor 3, kita ini jangan sekali-kali ngeremehkan orang. Jangan sekali-kali ngeremehkan orang. Ayat yang mungkin bisa kita bahas, itu kan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu itu, jangan suatu kaum merendahkan, mengolok-olok. Yaskhar secara linguistik bahasa Arab itu tidak hanya sekedar mengolok-olok, tapi juga meremehkan. Jangan suatu kaum itu meremehkan, mengolok-olok kaum yang lain, karena barangkali kaum yang diremehkan, yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dan jangan wanita-wanita itu meremehkan, merendahkan wanita-wanita yang lain, karena barangkali wanita-wanita yang dihina, yang diolok-olok itu adalah lebih baik daripada wanita-wanita yang mengolok. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, meremehkan orang itu bagian dari kesombongan. Betul ya? Meremehkan orang itu bagian dari kesombongan. Nabi Muhammad pernah mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, bahwa yang namanya sombong itu menolak kebenaran dan suka meremehkan orang. Kalau meremehkan orang itu berarti di dalam diri kita ada kesombongan. Kalau sombong, Nabi ngomong, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga itu orang yang di dalam dirinya itu ada kesombongan. Iblis laknatullah alaih itu berapa ratus tahun tuh di surga. Dia ngomong kok, ana khairum minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Aku itu lebih baik daripada Adam kok. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Tidak mau sujud, diusir. Kita tidak pernah masuk surga. Sombongnya naudzubillah, suka meremehkan orang. Imam Al-Ghazali itu menggaris bawah segala sesuatu kelebihan yang ada pada diri kita itu bisa membuat kita suka meremehkan orang. Kita pintar dalil, meremehkan orang yang tidak bisa dalil. Yang hafal Al-Quran, ngeremehkan yang tidak bisa hafal Al-Quran. Sing tuwek ngeremehno yang muda. Ini berhati-hati. Enggak apa-apa ya. Sing tuwek ngeremehno sing nom. Sing nom yo ngremehno sing tuwek. Yo yang tua-tua itu jadul, itu naudzubillah minta. Maka jangan sekali-kali meremehkan orang. Meremehkan orang itu kesombongan. Terakhir sebagai penutup di dalam sebuah hadis qudsi. Rasulullah mengatakan dari perkataan Allah, al-'azamatu ridai wal kibriya'u izari. Faman nazaha wahidan minhuma alqaituhu jahannam wala ubali. Ya, keagungan itu adalah selendangku, kesombongan itu adalah sarungku. Jangan dipahami Allah enggak bisa selendang pakai sarung, jangan. Itu sanepan itu. Faman naza'a wahidan minhuma, barang siapa yang mencopot salah satunya, dicopot, alqaituhu jahannam, aku lemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Wala ubali, saya tidak peduli. Bahafal Quran, sudah haji berkali-kali, sombong, lempar ke neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Biasanya kalau saya ngisi di sini mesti guyon ya. Ini tidak bisa guyon, serius. Mudah-mudahan bermanfaat. 3 hal ini bisa kita amalkan. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan. Allah itu menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan. Dan Allah menyembunyikan kekasihnya di antara para hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.